Gelombang tinggi hantam pesisir Manado, puluhan rumah makan dan tempat usaha rusak berat. Polisi dalam identitas jenazah bocah dalam kardus yang diduga alami kekerasan seksual. Pernikahan unik digelar dengan pengawalan binaragawan bertubuh kekar. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Stefani Patricia. Stefani, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Ya, terima kasih Wilson. Pemirsa, hari ini iNews Siang juga akan menghadirkan update informasi terkini dari kondisi banjir di Kalimantan Selatan. Informasi terkait proses pencarian dan identifikasi korban jenazah Sriwijaya Air juga akan kami hadirkan. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam di perairan anak Sungai Musi saat sedang bermain layang-layang bersama temannya. Warga mengevakuasi jasad korban dengan peralatan seadanya. Inilah video amatir milik warga yang berupaya mengevakuasi jasad Rizky, berusia 16 tahun yang tenggelam saat sedang bermain layang-layang. Korban yang diketahui masih duduk di bangku sekolah ditemukan warga dengan kondisi terjepit di batu pinggiran sungai. Menurut penuturan saksi mata, korban terpeleset saat dirinya sedang mengejar layang-layang yang putus bersama teman-temannya. Korban tak mampu menyelamatkan dirinya karena tidak bisa berenang. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan Bungaran 2, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Sedangkan rekan korban selamat lainnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Jadi di taman itu kan ada terowongan kan, jadi banyak itu terus berani larian nyampak. Nak ngapu tak tadi tu? Habis melayangan hujan. Oh, berarti larian dia? Larian nyampak terpeleset. Terpeleset. Jadi kawin dekat yang nolong. Dekat yang pajak benangan tenggelam berada tadi. Usai disemayamkan, almarhum Rizky dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang ibu di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara yang tega menjual anak kandungnya ke pria hidung belang. Ironisnya pemirsa, pelaku menjual anaknya untuk membeli narkoba. Anggota Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek sebuah kamar hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam kamar, polisi menemukan seorang anak perempuan berusia 16 tahun tanpa busana yang tengah menunggu pria hidung belang. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata dijual oleh ibu kandungnya berinisial ASN alias Nona. Polisi juga berhasil menangkap ibu korban saat berada di parkiran hotel saat tengah menunggu anaknya. Diketahui ASN telah menjual anaknya sebanyak 2 kali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000 yang kemudian digunakan untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering dan uang tunai sebesar Rp350.000. Adanya seorang ibu menjual atau memanfaatkan anaknya untuk menjajakan jasa seksual kepada pria hidung belang, dan setelah itu kami mengamankan 1 orang, dan memang benar tersangka yang kami amankan ini adalah ibu kandungnya sendiri. Hingga kini polisi masih menyelidiki pria hidung belang yang melakukan pemesanan terhadap gadis di bawah umur tersebut.
Polisi menjerat ibu korban dengan Undang-Undang tentang Perdagangan Manusia dengan hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, identitas mayat bocah perempuan yang ditemukan di area perkebunan teh di Subang, Jawa Barat hingga kini belum terungkap. Polisi menduga korban mengalami kekerasan seksual dan meminta warga yang kehilangan buah hatinya untuk melapor ke pihak berwajib. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti selain memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap kasus penemuan jasad bocah perempuan di Subang, Jawa Barat. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Hasil visum sementara, korban mengalami pecah tengkorak kepala bagian belakang atas dan diduga mengalami kekerasan seksual. Untuk perkembangan masih dalam proses penyelidikan. Sementara masih menunggu hasil otopsi dari korban sendiri dan identitas korban juga masih belum kita ketahui. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anak perempuan usia kurang dari 7 tahun, rambut sebahu, bisa menghubungi Polres Subang. Minggu petang, jasad bocah perempuan diperkirakan berusia 6 hingga 7 tahun ditemukan warga di Jalan Raya Subang, Bandung, Kampung Sarireja, Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada Minggu petang. Korban terbungkus kardus mie instan dan karung di area perkebunan teh. Korban diperkirakan meninggal sudah lebih dari 2 hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang emak-emak menabrak seorang pencopet di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Keduanya sengaja menabrak pencopet yang mengambil ponsel dan uang jutaan rupiah. Aksi ekstrim kedua emak-emak ini bukan tanpa alasan. Keduanya kesal karena ponsel dan dompet dengan isi uang jutaan rupiah dicopet di jalan. Keduanya pun menghentikan pencopet dengan menabrakkan diri ke pelaku di Tampangan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Namun aksi keduanya belum berbuah manis karena setelah terjatuh, pencopet berhasil kabur untuk kedua kalinya. Sementara kedua emak-emak dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Ada berapa orang yang luka? 2. Apanya yang dicopet, Bu? Dicopet di jalan, jatuh. Setelah keluar dari rumah sakit, keduanya akan melapor ke polisi dan berharap agar pelaku bisa ditangkap. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang dan ombak besar setinggi 4 meter menghantam pesisir pantai Kota Manado pada Minggu sore. Akibatnya, pusat perbelanjaan di Kota Manado terpaksa ditutup karena tergenang banjirop. Inilah detik-detik saat ombak tinggi menghantam pesisir pantai Kota Manado Minggu sore waktu setempat. Ombak setinggi 4 meter yang menyapu daratan mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Tak hanya itu, terjangan ombak menyebabkan lahan parkir pusat perbelanjaan Manado Town Square dan Megamas yang berada di tepi pantai terendam air. Air laut bahkan masuk hingga ke lobi pusat perbelanjaan. Pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan panik dan berusaha menyelamatkan diri. Antisipasi dampak cuaca buruk, kawasan perekonomian tersebut akhirnya ditutup sementara. Air dari laut ini dia, secara ombak bagi ke daratan, sampai sekarang posisi hujan. Jadi hujan. Aktivitas warga ke tempat perbelanjaan bagaimana? Bapak sebagai warga? Sementara tadi akses tadi sampai 7:30. Warga sudah mulai keluar dari area perkiraman terus. Karena takut dengan air laut yang Hingga malam hari, banjirop akibat gelombang tinggi belum surut. Akibatnya akses lalu lintas di kawasan perekonomian Kota Manado ini terganggu. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Nelayan di pesisir pantai Manado berusaha menggotong perahu mereka ke lokasi aman. Pasalnya ombak setinggi 4 meter menghantam tambatan perahu mereka Minggu malam.
Akibat terjangan ombak, sejumlah perahu nelayan hancur dan rusak parah. Para nelayan hanya bisa pasrah melihat tumpukan nafkah mereka hancur disapu gelombang tinggi. Jam 6 suruh mulai besar. Jam 6 dia mulai besar, sampai sekarang dia lebih besar lagi. Karena air pasang. Jadi semua perahu tadi disorot 4 kali. Dari bawah ke atas, dari atas ke atas disorot-sorot. Peristiwa ombak disertai angin kencang ini sudah berlangsung 3 hari sehingga para nelayan terpaksa tidak bisa melaut. Para nelayan berharap pemerintah setempat segera memberikan bantuan agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Akibat hantaman ombak setinggi 4 meter, puluhan kafe dan rumah makan di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara hancur. Sebagian besar barang rumah makan tidak bisa diselamatkan sehingga pengusaha rugi. Sebanyak 28 rumah makan pantai yang berada di kawasan pusat perbelanjaan Megamas Manado, Sulawesi Utara hancur. Sebagian besar isi barang rumah makan pun rusak. Akibat peristiwa ini, pengusaha rumah makan menanggung kerugian dan rumah makan tidak bisa beroperasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar bangunan di kawasan bisnis pesisir pantai Manado rusak berat. Dan pemirsa, bagaimana upaya pengelola kawasan rumah makan menanggung kerugian akibat hantaman ombak besar? Betul sekali, dan juga bagaimana yang ada perabotan di sana, apakah semuanya masih bisa diselamatkan dan masih bisa beroperasi? Kita sudah terhubung dengan Direktur Pengelola Rumah Makan di kawasan Megamas di Manado, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Katrina Riupasa. Selamat siang, Ibu Katrina. Selamat siang, Pak Wilson. Baik, Ibu Katrina, seperti apa saat ini situasi di Megamas? Apakah semua restoran rusak atau ada yang masih bisa beroperasi, Bu? Oke, untuk saya dapat informasikan bahwa kondisi saat ini masih ada angin, hujan, tetapi gelombang air laut sedang tidak terlalu tinggi. Sementara untuk operasional pelaku usaha untuk kafe-kafe pantai atau rumah makan, untuk sementara belum bisa dioperasikan. Memang setelah dilakukan survei, ada beberapa tempat yang rusak berat, baik secara bangunan ataupun bahan-bahan untuk melakukan usaha. Namun, pada saat ini kami tengah melakukan pembersihan bersama dengan para pemilik kafe, sehingga mungkin pada esok hari itu sudah bisa beroperasional kembali, Pak Wilson. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Catherine, berdasarkan update terakhir, ada berapa jumlah rumah makan yang rusak berat dan tidak bisa beroperasi? Baik, ini Stefani, untuk yang tidak beroperasi karena rusak berat itu ada dua kapal atau 4 unit. 4 unit rumah makan yang tidak bisa beroperasi sama sekali. Tapi yang lain itu bisa beroperasi, mungkin memang karena bahan-bahan seperti meja kursi dari milik mereka sendiri yang mereka harus siapkan lagi sehingga butuh waktu 1-2 hari untuk beroperasi kembali. Nah, tapi saat ini di tengah cuaca yang seperti ini, Ibu, apakah memang yang tadi masih bisa beroperasi tetap membuka dagangannya, Ibu? Tergantung dari pihak mereka, Pak. Secara bangunan, konstruksi itu bisa. Tapi kalau dari mereka mau melakukan persiapan untuk bahan baku dan lain sebagainya, harusnya hari ini juga bisa buka. Apakah banjir rob ini sudah pernah terjadi sebelumnya, Ibu Catherine? Untuk fenomena alam ombak itu di Sulawesi Utara benar itu umumnya 5 tahun sekali. Tapi memang untuk tahun ini yang sungguh luar biasa. Dahsyat luar biasa ombaknya karena dan hantaman ombak itu mencapai ketinggian sampai 12 meter. Begitu di Sofani. Nah, kalau untuk yang rusak, Ibu, apakah langsung diperbaiki atau menunggu sampai dengan cuaca membaik baru diperbaiki, Ibu? Tergantung situasi, Pak. Kalau rusak misalnya pintu toilet itu masih bisa diperbaiki. Baik, terima kasih banyak Ibu Catherine sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga sehat selalu, Ibu Catherine. Pemirsa, tinggi air banjir yang menerjang kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus naik. Warga terpaksa menyelamatkan diri dengan menggunakan peralatan seadanya. Banjir nggak dalamnya.
Warga kompleks Semanda, Banjarmasin Timur melakukan evakuasi secara mandiri. Evakuasi mandiri menggunakan peralatan seadanya seperti ban bekas dan jerigen yang dirakit untuk bisa mengangkut barang dan juga orang. Warga terpaksa meninggalkan rumahnya lantaran ketinggian air sudah mencapai setengah meter. Kendati sudah 2 hari terjang banjir, warga mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Selain luapan sungai Martapura, banjir disebabkan curah hujan tinggi serta buruknya saluran drainase di daerah ini. Sudah 4 hari warga mengungsi dan warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar masih terkendala memenuhi kebutuhan anak-anak di pengungsian. Hampir sepekan banjir di daerah ini belum mengalami penurunan. Ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian di atas 1 meter. Masjid dan tempat pendidikan Al-Quran menjadi tempat pengungsian warga yang terdampak banjir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebanyak 200 kepala keluarga berada di tempat ini. Mereka terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Bantuan dari pemerintah setempat tidak pernah mereka dapatkan, sedangkan kebutuhan pangan diperoleh dari sumbangan warga sekitar. Meski sudah mendapatkan suplai makanan setiap hari, namun para pengungsi masih membutuhkan kebutuhan anak-anak seperti popok, susu, serta asupan gizi balita dan obat-obatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di pengungsian, sudah terhubung bersama kami Koordinator Pengungsi di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, Bapak Rusdiansyah. Selamat siang Pak Rusdiansyah. Selamat siang Pak Rusdiansyah. Baik Pak Rusdiansyah, hingga siang hari ini total ada berapa pengungsi di Terminal Kilometer 6? Halo Pak Rusdiansyah, apakah masih bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, bisa mendengar, Mas. Ya. Baik, Pak Rusdiansyah, hingga siang hari ini total ada berapa jumlah pengungsi di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, Pak? Ya, jumlah pengungsi sampai saat ini ya 489 jiwa, 443 kakak. Ini masyarakat di sekitar terminal yang kena dampak banjir ketinggi itu. Baik, tadi katanya kekurangan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak ini apa yang spesifiknya, Pak? Kayak popok, obat-obatan barangkali ya, obat-obatan. Dan kalau makanan, insya Allah cukup saja banyak bantuan dari masyarakat dan BPBD. Bagaimana kondisi para pengungsi saat ini, Pak Rusdiansyah? Apakah ada yang membutuhkan bantuan kesehatan misalnya? Alhamdulillah, ya, secara umum ini kondisi baik-baik saja. Dan kita ada tim di sini, tim dinas kesehatan yang lengkap dengan obat-obatannya. Ada yang sakit jakal, flu biasa, sudah diobati gitu. Jadi secara umum kondisi pengungsi ini cukup baik. Kalau kondisi banjir saat ini apakah sudah mulai surut, Pak, atau masih tinggi? Masih tinggi ini, masih naik ini. Berapa, Pak, ketinggiannya? Untuk orang dewasa. Baik, terima kasih Pak Rusdiansyah, Koordinator Tempat Pengungsian di Terminal dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga tadi apa yang dibutuhkan bisa segera terpenuhi ya Pak di sana. Ya pemirsa, 8 warga yang tertimbun longsor di Sumedang, Jawa Barat belum ditemukan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.